Puja dan puji selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan kita dapat berkumpul lagi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian salawat beriringan salam tak dihentinya kita sambung sajikan ke pangkuan Nabiullah Muhammad SAW. Karena dengan perjuangan Rasulullah lah kita dapat menikmati manisnya pendidikan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakakuru, kemudian Bapak Ibu Wakil Kesiswaan, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pasiraja yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sudah berhadir di ruangan ini untuk memenuhi undangan saya dalam agenda diseminasi budaya positif, di mana ini merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 calon pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Aceh Selatan. Di sini tidak ada, saya tidak berdiri di sini tidak yang lebih pintar gitu. Hanya saja saya ingin berbagi ilmu. Jadi saya mau memasukkan juga nanti dan bertukar pikiran dengan ibu bapak semua, terutama dengan senior saya. Iya Pak Ahmad. Mohon masukannya nanti Pak Ahmad. Ya Pak. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk ke tujuan pokok kita hari ini tentang budaya positif. Oke, sebelum kita masuk ke budaya positif, saya ingin kita membuat kesepakatan supaya agenda kita pada hari ini berjalan dengan baik. Nah, kesepakatan pertama ini kesepakatan kelas pada hari ini forum diseminasi menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari Bapak Ibu? Tidak memotong pembicaraan. Oke. Menyerah. Kalau misalnya kita buat dalam kalimat positif, berbicara dengan instruksi gitu ya Bu ya. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Pak Ahmad? Oke, begitu. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Oke, ada lagi tambahan dari Bapak Ibu? Apakah kita cukupkan sampai di sini kesepakatan kita pada hari ini? Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Demi berjalannya diseminasi ini dengan baik, ada beberapa kesepakatan yang sudah kita sepakati. Pertama, menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, berbicara dengan instruksi dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Bapak dan Ibu sekalian, filosofis dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Nah, di sini tentu saja ketika kita mendidik peserta didik kita, tentu salah satu tujuan utama
selain mentransfer ilmu kita adalah membuat karakter mereka menjadi lebih baik. Saya yakin dalam keseharian pasti Bapak dan Ibu sudah menanamkan karakter-karakter yang baik untuk anak didik kita. Kemudian masuk ke budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif diterapkan di sekolah merupakan sebuah perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, dalam menjalankan tugas kita, tentu kita menjalankan yang namanya disiplin, ya kan Bapak Ibu? Disiplin itu yang sudah Ibu Bapak Ibu jalankan itu seperti apa contohnya? Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian iya, datang tepat waktu. Nah, disiplin di sini, maka disiplin di sini adalah sebuah tindakan yang dilakukan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Itu kan definisi dari disiplin. Disiplin di sini adalah disiplin positif. Nah, karena kan ada juga disiplin yang negatif, ya kan? Contohnya dia disiplin atau rutin melakukan, misalnya bangun paginya selalu jam 8 teh. Itu kan disiplin, tapi kan ke arah negatif, ya. Nah, disiplin itu kan pembiasaan tadi, ya kan, pembiasaan gitu. Nah, jadi disiplin tentu kalau misalnya di sekolah kita melaksanakan disiplin positif, yakni tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab ini dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Kadang-kadang kalau hari-hari kita kan sebut itu berefleksi gitu, ya kan, kalau enggak setelah sholat misalnya gitu. Nah, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, bagaimana perilaku kita dengan anak didik kita, dengan teman sejawat kita selama ini, dan dengan lingkungan sekolah kita dan atasan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita melakukannya? Mengapa tindakan itu kita lakukan? Apakah ada sesuatu dorongan? Nah, yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu itu dengan dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Misal, kenapa kita selalu datang tepat waktu? Misalnya, apakah dorongan itu datangnya dari diri kita sendiri sebagai penghargaan untuk diri kita? Saya menghargai diri saya sendiri bahwa saya harus cepat datang karena saya contoh untuk murid itu mungkin, ya kan? Ataupun mungkin saya takut sama atasan, nanti dilihat lagi di CCTV gitu, ya kan? Nah, itu mungkin. Nah, masing-masing itu kita punya dorongan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi sejenak. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya seperti datang pagi misalnya gitu. Entah tidak nyaman karena peraturan, ataupun nanti ada juga sekolah yang nanti kalau nggak datang tepat waktu mungkin dipotong gajinya, itu mungkin ada gitu, ya kan Bu? Nah, itu di sekolah kita tidak ada. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, entah nanti dipuji supaya guru terrajin gitu, ya kan? Nah, itu motivasi kenapa manusia berperilaku. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau untuk dua perilaku tadi itu lebih ke motivasi eksternal. Artinya dorongan itu datang dari luar, karena sesuatu yang dari luar.
Kalau misalnya untuk menghargai diri sendiri, berarti motivasinya itu berasal dari dalam diri dia sendiri. Nah, dia misalnya kalau misalnya seorang guru datang tepat waktu, berarti dia menghargai dirinya sendiri. Kalau saya tepat waktu, otomatis semua pekerjaan yang saya lakukan di sekolah itu akan selesai sesuai dengan yang telah direncanakan. Misalnya gitu. Itu adalah motivasi eksternal. Oke, kemudian ada lagi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Kalau misalnya kita di sekolah itu kan ada peraturan ya Bu, Bapak Ibu. Semua sekolah pasti ada peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini juga perlu kita buat gitu. Karena apa? Keyakinan itu merupakan pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif. Artinya keyakinan ini kita buat dengan anak murid supaya muncul motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Tidak lagi motivasi eksternal. Tidak lagi nanti takut, misalnya anak-anak harus menjaga kebersihan. Misalnya keyakinan kelas yang kita buat, ya kan? Nah, keyakinan-keyakinan itu kita buat supaya muncul motivasi intrinsik dalam diri siswa. Tidak lagi karena takut sama wali kelas nanti didenda atau sebagainya. Nah, ini keyakinan kelas dan sekolah. Keyakinan itu kita buat bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya dia bersifat dinamis, ya kan? Karena kan kalau misalnya keyakinan ini kan sesuai dengan karakter siswa. Kalau misalnya sudah kuat, berarti kita buat lagi keyakinan selanjutnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya semua keyakinan atau kebajikan itu langsung kita masukkan dalam suatu waktu, kan bisa jadi anak terbeban gitu ya kan. Makanya dikatakan keyakinan kelas boleh dibuat minimal 5 misalnya, tidak terlalu banyak. Karena jangan sampai nanti membebankan anak. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Ini saya ambil di internet. Keyakinan kelas yang mereka buat ada 5 buah. Pertama, bekerja menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Yang terakhir, tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Ini contoh yang mungkin bisa nanti kita terapkan di kelas-kelas kita. Oke, ini sejenak kita diskusi. Ada kasus Tisa dan Lana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari ibundanya Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Oke, pertama, menurut Bapak Ibu, hal apa yang akan kita lakukan pada Hana dan Tisa? Memanggil Hana dan Tisa. Ya, selanjutnya ya, menginterogasi mereka dulu ya. Ya, baru menanyakan solusi. Langsung menanyakan solusi ya, Pak ya. Iya. Kemudian penerapan disiplin apa? Penerapan disiplin apa yang akan Bapak Ibu guru terapkan pada Hana dan Tisa? Menggunakan kata-kata yang baik mungkin dalam medsos mereka. Iya, berjanji untuk mengatakan kata-kata yang baik gitu. Kemudian menghormati sesama.
Iya, mengatakan pada Hana dan Tisa untuk saling menghormati. Iya, kemudian jangan kepo gitu ya kan, berusaha untuk tidak kepo gitu. Iya. Menanyakan keyakinan. Iya, menanyakan keyakinan kelas tadi ya kan. Iya, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, apa yang sudah mereka sepakati. Oke, ini kasus ini akan lanjut untuk materi selanjutnya. Sekarang akan saya jelaskan sejenak kebutuhan dasar manusia. Masing-masing kita kan punya kebutuhan, ya kan? Ya. Penguasaan. Ya, kadang-kadang kalau misalnya seorang anak itu kalau dia bermasalah, pasti salah satu dari 5 kebutuhan ini belum terpenuhi, ya kan? Bisa jadi dia tadi mungkin dia tidak merasa diterima di dunia nyata, jadi dia beralih ke dunia maya. Karena kan kalau di dunia maya kan bebas ya. Kalau misalnya dia mengerti, seolah-olah orang tidak melihat, padahal pada dasarnya seluruh dunia juga melihat gitu. Nah, oke. Berarti kalau misalnya hal apa yang kita lakukan, bisa saja tadi ketika kita gali alasan dia melakukan itu, kita bisa ketemu nanti ternyata kebutuhan apa anak tersebut yang belum terpenuhi. Nah, ya kan, Bapak Ibu. Nah, di situ. Jadi kalau misalnya belum terpenuhi kebutuhan ini, maka di sini kita lakukan tindakan selanjutnya. Nah, jadi posisi kontrol seorang guru. Ada posisi penghukum. Seperti misalnya penghukum tadi, hukuman tadi kan bersifat menghargai gitu ya kan. Jadi kalau misalnya posisi penghukum mungkin langsung memberikan hukuman pada saat kesalahan gitu. Kemudian 2, pembuat rasa bersalah. Kan sering kita coba lah kalian buat dulu. Kalau nanti ibu ditegur nanti sama guru yang lain. Nah, itu kata-kata di mana di sana sudah ada membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini juga bagus. Namun salah satu kekurangannya adalah anak menjadi terikat dengan gurunya. Nah, kalau anak sudah merasa kita sebagai teman, oh nggak apa-apa, bisa jadi dia nanti sepele, ya kan? Nah, kita bagus ketika kita berada posisi kontrol kita sebagai teman. Cuman efek jangka panjangnya nanti tidak bagus. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai pemantau atau pengawas. Nah, kalau sebagai pemantau atau pengawas berarti di sini kita dengan anak sudah level di teman juga, tetapi kita selalu mengingatkan anak tentang konsekuensi dan aturan-aturan tadi. Berarti masih terikat dengan peraturan dan konsekuensi. Kemudian kalau posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer di sini kita dengan anak itu mengajak anak untuk mencari solusi. Kemudian mengajak anak untuk merefleksikan dirinya tentang kesalahan yang sudah dibuat. Nah, ini lebih ke posisi manajer. Jadi selama ini kita bisa mengira-ngira diri kita, ya kan? Kira-kira di posisi mana yang paling terbanyak kita lakukan? Penghukum. Penghukum. Membuat rasa bersalah. 4, pemantau dan pengawas. Ya. Rata-rata kita semua masih menghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau dan pengawas gitu. Oke. Materi terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah,
restitusi di sini adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Nah, restitusi di sini adalah sebuah penawaran ya, penawaran bukan penghakiman. Oke, ini langkah-langkah dari segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilitaskan keadaan. Nah, di sini menstabilitaskan keadaan, kita di sini bukan membenarkan kesalahan anak, tapi menyatakan misalnya, oh saya paham. Di sini kita mulai memahami dulu. Saya paham kenapa kamu berbuat salah, karena remaja, usia remaja, bla bla bla. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan balik sama dia, tindakannya itu sudah benar atau tidak. Ini di sini bukan membenarkan masalah ya. Di sini yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang sudah diyakini anak tersebut. Nah, jadi di sini dari tiga tindakan ini akan lahir sebuah solusi dari dia sendiri dan refleksi yang penting. Ya, kesadaran dari anak itu. Jadi ketika dia sudah membuat kesalahan, dia sadar akan kesalahannya, maka ketika dia sudah sadarkan kesalahannya, maka dia siap untuk bergabung lagi dengan teman-temannya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang segitiga restitusi? Kita akan diskusi sama-sama. Ya, pertama menstabilitaskan identitas. Di sini kita boleh kita bukan membenarkan tindakan anak. Di sini kita mengajak atau menciptakan sebuah keadaan di mana anak ini merefleksi dirinya sendiri. Ini makna dari segitiga restitusi. Menstabilitaskan identitas itu maksudnya gimana tuh Bu Dina? Maksudnya identitas siswanya atau identitas kesalahannya? Oke. Di sini menstabilitaskan kesalahannya. Misal ada anak berantem, dua orang, itu kan masih dalam keadaan emosinya masih sama-sama tinggi gitu, ya kan? Jadi di sini kita stabilkan dulu keadaannya. Ya, kalau memang dua-dua itu tidak boleh berdekatan, kita asikkan dua-duanya itu. Nah, kemudian mati lampu. Ya, kalau misalnya di sini kita boleh menanya, misalnya, saya paham kamu berbuat demikian. Jadi bukan kita membenarkan ketika anak itu misalnya seperti tadi berantem tadi bertinju, bukan kita benarkan. Saya paham, ini kamu lagi marah. Ya, tarik dulu nafas, cerita sama ibu kenapa. Nah, itu dia. Itu adalah salah satu tugas kita dalam posisi kita dalam menstabilitaskan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi. Di sini bukan membenarkan ya. Kalau kita valid itu dia udah benar maksudnya ya kan. Ini memvalidasi maksudnya adalah kita membuat anak itu merenung. Sudah benar tindakan kamu. Kamu meninju dia tadi sudah benar. Apapun alasan kamu tadi sudah benar itu. Kalau misalnya dia dalam keadaan kesakitan, kalau kamu misalnya ditinju kayak mana? Nah, jadi kita memvalidasinya tadi, tapi bukan membenarkan tindakannya. Karena kan kalau salah tetap salah ya kan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang kalau misalnya kan tadi kalau kasus tadi yang saya angkat tadi kan kita anak itu berantem berdua, ya kan? Kita tanyakan keyakinannya. Kalau misalnya kita berantem dan meninju orang, itu bagaimana? Anak orang ditinju, orang tuanya kira-kira marah tidak? Nah, gitu. Jadi di situ anak kita ajak diskusi, Bapak Ibu. Anak kita ajak diskusi sehingga nanti dia bisa merefleksi. Dengan diskusi itu kita buat pertanyaan-pertanyaan dari kita sehingga anak
restitusi, di mana kita menciptakan keadaan supaya anak itu solusi itu lahir dari dia sendiri gitu. Oke, kan berjalan dengan baik. Iya. Kalaupun dia lagi, berarti kita evaluasi lagi. Kemarin kesalahan segitiga restitusi yang kita lakukan ada enggak? Nah, namanya juga kita manusia ya kan. Kalau kita merefleksi anak, berarti kita juga siap merefleksi diri kita sendiri. Nah, jadi di situ. Kalau ada dia lagi, kalau tidak ada kesadaran, berarti balik lagi ke peraturan sekolah. Nah, di situ aja. Nah, kalau dia, apapun cerita, ketika diri kita sendiri belum bisa mengontrol kita sendiri, bagaimana kita mengontrol anak murid kita gitu. Nah, jadi di sini selama modul 1.4 ini saya juga merefleksi diri. Kalau seandainya gurunya itu nggak waras, nggak sehat, misalnya dalam tanda kutip ya, semua guru kita pasti waras ya, maksudnya dalam keadaan dunia yang sekarang dengan PMM, dengan apanya lagi ya. Kalau misalnya kita sendiri aja hatinya masih menggelegar gitu, jadi kalau ketemu dengan murid mau nggak mau memang, karena bukan membenarkan, memang kita manusia, tapi ketika kita dengan murid berarti kita memposisikan diri kita ini kemana gitu. Itu dari saya. Mungkin bagaimana Pak? Ya, satu lagi Bu, ini tambahan. Ini kenapa saya bertanya? Karena ini kan memang kita sebagai guru memang itu yang kita alami sehari-hari. Jadi yang membuat saya khawatir ya, bahkan di kemarin untuk refleksi juga ada saya tuliskan. Khawatir artinya kapan waktu kita melakukan restitusi atau apa tadi. Misal gini, ada satu kelas kita tidak buat tugas, adalah sekitar 5 orang atau lebih. Itu kapan kita menanyakan inilah ini itu segala macam itu? Karena yang saya khawatir apa? Habis waktu di situ. Sementara kita juga ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai di hari itu. Nah, maksud saya tadi, bagaimana menurut saya saran? Kita bentuk tim. Kita bentuk tim di sekolah ini tentang masalah disiplin positif ini. Artinya kalau misalkan karena itu tergantung waktu. Kalau kita simpan lagi, nanti ada juga yang bermasalah lagi, ada yang lemparin segala macam. Kan harus mungkin ini nanti selesaikan, misal gitu kan. Jadi kita buat tim di sekolah berjenjang lah sebenarnya. Itu juga mungkin fungsinya itu juga nanti ketika masa kemarin kita rapat sidang kelulusan. Kita kadang khawatir untuk tidak lulus, misalkan ada seseorang ada catatan merah lah, yang tak wajar seperti yang perdebatan kemarin. Tapi kalau data itu kita punya, saya rasa kita percaya diri. Nah, ini memang tak lulus. Misal nggak layak lulus misalnya gitu. Karena ada catatannya, ada dari mulai wali kelas, ada guru sampai dengan ke kesiswaan. Nah, jadi maksudnya itu bagaimana kalau kita buat tim lah di sekolah kita. Timnya mengarah kemana ini? Ke BPK kan untuk disesuaikan kelas atau di mana? untuk restitusi. Restitusi kan. Maksudnya masalahnya yang apa? Karena kan setiap masalah itu kan berjenjang. Ya. Nah, gitu. Kalau misalnya masalah tentang kedisiplinan, anak telat datang, kemudian anak yang berkelahi atau anak yang memecahkan kaca, apakah kita terpaksa bentuk tim juga? Saya rasa itu kan bisa selesai. Kalau misalnya masalah tentang kelulusan, berarti kita kalau misalnya bentuk tim, kalau menurut saya lebih ke peraturan sekolah yang sesuai dengan undang-undang. Iya, peraturan sekolah yang sesuai dengan undang-undang. Karena kalau misalnya dikatakan sekolah wajib belajar 12 tahun. Kalau orang tua itu kan sekarang dia sudah update, ya kan? Kenapa anak saya nggak lulus? Sedangkan di sekolah sekarang nggak boleh lagi nggak lulus. Sedangkan naik kelas aja nggak boleh lagi ada yang 3 kelas, kan kayak gitu. Tetapi saya juga pernah baca bahwa kalau misalnya kita punya data yang lengkap, peraturan yang jelas, berarti kan bukan kita tidak menaikkan, cuma menunda. Nah kan gitu dia kan. Nah, jadi saya rasa gitu. Jadi kalau misalnya seperti yang Bapak katakan tadi, misal
kalau kesalahannya itu tidak buat PR, apakah segitiga restitusi itu harus jalan saat itu juga? Iya. Selesaikan saat itu terus. Karena kalau misalnya tidak selesai saat itu, misalnya masuk kita besok lagi, anak-anak nanti lupa. Kemarin itu kenapa saya ya? Karena kan kayak manapun anak-anak kadang-kadang memang sengaja melupakan gitu. Nah gitu. Jadi saat itu kita selesaikan. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, posisi kontrol kita itu yang harus kita tepatkan sehingga restitusi ini berjalan dengan baik. Karena misalnya kita sudah mengajar di kelas itu, otomatis kita sudah paham karakter anak itu sendiri, ya kan Bapak Ibu? Berarti nanti kita tahu nanti kira-kira kita mau arahkan anak kemana gitu. Nah itulah, karena kan segitiga restitusi tadi ini kan menciptakan keadaan, membuat solusi, ya kan? Nah jadi kita yang bawa anak-anak, kita yang tuntun anak-anak untuk sebuah penyelesaian. Jadi segitiga restitusinya harus selesai pada saat itu. Kemudian kalau misalnya anak yang telat, dia kan kita ada guru piket, ya kan? Nah jadi yang menyelesaikan, yang membuat segitiga restitusi guru piket. Nah gitu. Yuk, ini langsung saja ke poinnya. Ada, saya sudah pernah merasakan, ada anak sudah itu kesepakatan kelas. Yeah. Jika tidak membuat PR, misalkan kalau ada 5 soal, PR, jadi kalau tidak kuat itu diselesaikan itu, tapi tulisnya sebanyak 5 kali. Yeah. Kalau ada jawaban 5 soal itu ada 2 halaman, nanti ada 10 halaman. Kemudian terpikir di saya, ketika dia nulis pasti butuh waktu, sementara kita melanjutkan materi yang lain. Berarti hak dia kan sudah terakhir. Artinya dia nggak tahu lah materi yang sedang kita ajarkan. Itu seperti apa? Iya, berarti itu konsekuensi yang memang dia jalankan, Pak. Misalnya, anak tadi kan tidak membuat PR, berarti dia keluar dulu buat PR, harus selesai di situ, ya kan Pak? Berarti nanti ketika dia telah selesai buat PR itu tadi, kan udah habisnya pelajaran kita, langsung kita panggil. Coba kamu lihat, kamu udah buat PR di sekolah, otomatis kamu tidak masuk jam saya tadi. Menurut kamu kayak mana? Jadi kan bertumpuk-tumpuk terus kamu ketinggalannya. Ke depan kamu mau seperti ini lagi. Sedangkan kesepakatan kelas sudah kita buat. Nah, saya rasa seperti itu Pak. Berarti supaya ada kesadaran dari siswa. Iya, jadi kesepakatan tadi itu supaya melahirkan keyakinan, ya kan Bapak Ibu. Memang segala sesuatunya berproses, karena pendidikan itu kan kita nggak bisa bim salah bim membalik telapak tangan. Iya Pak. Iya Pak. Boleh. Cuma mempertegas yang Pak Bu bilang tadi kan, kalau bagi saya, kalau proses seperti Pak Bu tadi kan di kelas tadi. Di kelas kemudian kita kasih karena nggak buat PR, keluar tulis lagi. Ada makul jalan. Besok dia akan lama-kelamaan kan tidak efektif sudah 3 kali. Jadi pada di situ kan, kalau kita lanjutkan yang ada anak ini biasa tidak belajar lagi. Jadi ujung-ujungnya nanti dia nggak paham materi karena siswa itu aja, sebenarnya kita di luar. Kalau bagi saya, kita butuh refleksi di situ. Evaluasi. Ya, refleksi Evaluasi. kita dengan hanya gap dan ujung. Ada ubah atau jadi mana bisa diubah pola, bisa seperti ini. Contoh, guru ngajar, kemudian nggak usah kasih PR lagi. Ya. Bukan kalau ada pun 2 bulan sekali, buat sebulan sekali, buat jaga seperti. Tapi ketika ada sebuah matematik atau apa, siap sebuah materi, kasih langsung tugas instan. Siapa bisa 5 menit, Bapak kasih nilai. Kita kan yang ulang. Ini soal dia. Kalau pulpen semua dulu. Ya soal sudah. Jawab sekarang. Kita 4 menit, 3 menit kita putar musuh. Kita putar. Dia akan duduk di meja. Jadi Anda akan tertuju siapa yang betul ketika kita periksa. Kita yang siap berapa orang? Habis 5 menit. Kalau kemudian semua yang siap kita lihat, dia akan tunjuk 4-3 orang yang siap. Kita periksa betul-betul dia. Langsung kita masukkan nilai ke dalam itu terpicu untuk yang lain juga. Saya juga setuju Pak. Berarti ketika dia berbuat lagi, kesepakatan kelasnya yang kita evaluasi, ya kan? Berarti ini nggak jalan kalau saya kasih seperti ini. Anak ini kesepakatan apa lagi yang harus kita tahu? Saya
budaya positif di sekolah yang menjadi budaya di sekolah kita yang membuat karakter anak didik kita. Kalau misalnya budaya positif itu sudah erat kuat di sekolah kita, maka sekolah kita akan menjadi sebuah dunia yang berkualitas bagi anak didik. Ya, sehingga ketika dunia ini berkualitas, dunia pendidikan di dunia di sekolah dia ini berkualitas, maka saya yakin anak itu akan bisa mencapai kompetensi diri dan bisa mengupgrade kompetensi dia di sekolah. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum